Ada yang mempertanyakan tentang kemursyidhan LBY dalam Thariqah Syadziliyah kan gitu. Memang kalau di dalam Thariqah Syadziliyah itu kebanyakan loh, tapi walaupun entah itu mekanismenya seperti itu, kebanyakan turunan. Biasanya kan begitu. Kan gitu. Terus ada semacam publish, seumpama seorang itu diangkat sebagai mursyid thariqah kan dipubliskan biasanya. Nah ini menurut Gus Muson, sepengetahuan Gus Muson itu gimana? Apakah betul LBY itu mursyid thariqah Syadziliyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada video kali ini kami bertemu dengan Gus Muson. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. 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 Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sedikit beliau Gus Muson ini mumpung lagi ketemu, beliau itu dulu itu boleh dikatakan muhibbinnya LBY. Iya ya. Ya kita mencintai semua orang. Mencintai semua orang. Maksudnya begini loh, dulu itu lama bersama dengan beliau kan gitu dah. Secara kebetulan kan sering di Purwokerto dan mampir ke tempat kakek. Pasti dulu waktu di Gedung Baruk, jadi pas lagi mondok di Gedung Baruk tempatnya Mbah Malik. Iya. Jadi ya sering bareng lah. Sering bareng. Nah, begini Gus. Ini kan ada yang mempertanyakan tentang kemursyidhan LBY dalam Thariqah Syadziliyah kan gitu. Memang kalau di dalam Thariqah Syadziliyah itu kebanyakan loh, tapi walaupun entah itu mekanismenya seperti itu, kebanyakan turunan. Biasanya kan begitu. Kan gitu. Terus ada semacam publish, seumpama seorang itu diangkat sebagai mursyid thariqah kan dipubliskan biasanya. Nah ini menurut Gus Muson, sepengetahuan Gus Muson itu gimana? Apakah betul LBY itu mursyid thariqah Syadziliyah? Sebelum kita bicara Habib Lutfi kan kita bicara Mbah Malik dulu. Ya. Setahu kami dan mayoritas masyarakat, Mbah Malik itu mursyid thariqah Sabandi Al-Khalidiyah. Oh iya ya, bukan Syadziliyah. Bukan Syadziliyah. Mungkin saja sih punya, tapi kita tidak tahu pernah mengajarkan tentang Syadziliyah. Masalahnya di dalam kitab Aurat yang kemarin itu ya, itu kan Syadziliyah, Ngalawiyah. Kami juga sempat menelusuri ke keluarga Bani Ilyas, ya. Itu tidak ada yang tahu kalau Mbah Malik pernah mengijazai ataupun membaiat seorang mursyid Syadziliyah. Oh gitu ya. Pernah dipublish itu dulu cucunya Kiai Haji Abdul Qadir itu juga Naksabandi. Bukan Syadzili ya? Bukan Syadzili. Terus dapatnya itu dari mana itu? Ya seharusnya Habib Lutfi bicara secara jujur. Masalahnya kan menimbulkan polemik nah. Menimbulkan polemik dan banyak juga yang dengan kasus tawasulnya saja Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ya. Padahal semua orang tahu bin Ali Dipowongso. Ya. Dulu kemarin pas menemukan tawasul Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu kan di buku Thariqah Syadziliyah Ngalawiyah. Nguluwiyah ya. Nguluwiyah. Syadziliyah Nguluwiyah harokatnya. Nah, ini selama pengetahuannya Gus Muson berarti Mbah Malik itu bukan Syadziliyah ya? Ya bukan hanya saya, semua orang
Tahu kalau Mbah Malik bukan Sadiliyah. Oh, Jalur Diponegoro iya. yang mengembangkan Qadiriyah, Ya, anak Sabandi, ya. itu Mbak Ilyas, jalurnya Mbak Ilyas. Kalau yang Sadiliyah itu jalurnya Imam Rozi di Sokaraja. Sokaraja ya. Jadi keturunan Diponegoro kan di sini banyak, Iya, banyak-banyak. tidak hanya satu. Berarti kalau modelnya begitu berarti dipertanyakan juga ya, Gus, tentang status. Banyak juga yang mempertanyakan kepada kami di channel kami juga. Hah? Banyak juga menanyakan, ya saya jawab saya nggak tahu bahwa Mbah Malik pernah mengijazahkan atau membeat Hah? Sadiliyah, apalagi kok sampai membeat mursyid. Mursyid. Karena mekanisme menjadi mursyid itu ya lumayan Ada tahapan-tahapan. tahapan step by step. Jadi tidak serta merta saya mursyid begitu kan, Nggak bisa. harus dipublish. Terus yo ada orang di eranya, kalau bahasanya Kiai Imad, ada kitab sezaman yang menerangkan keberadaannya, gitu kan? Yang masyhur kan Mbah Malik itu cuma membaiat Al-Maghfurlah Ki Abdul Qadir, cucunya. Selain itu kita tidak mendengar membaiat orang lain untuk mursyid kemursidannya. Oh, gitu. Untuk ketorekotannya juga anak Sabandi, Maksabandi. Ya, ya, bukan Sadiliyah. bukan Sadiliyah. Lah saran saya bagi yang belum, ya baiat ke dimana mursyid itu lebih dekat secara geografis. Dengan kita nggak usah jauh-jauh lah. Seumpama rumahnya Jawa Timur terus datang ke Pekalongan umpamanya. Ya kan dalam kemursidan ada istilahnya ngeces kan. Iya. Ketemu dengan guru. Tawajuh dengan ya. guru gitu, ngaji dengan guru. Itu kan bagian daripada mendekatkan diri kita untuk bisa wusul Allah Ta'ala. Nah kalau kejauhan kan juga repot. Iya. Dan yang perlu sebenarnya kita tahu semua bahwa torekot itu kan bukan hanya yang kita kenal. Kalau berbasis kitab, bil aurat tidak ya. Ada 4. Torekot itu bil ilmi, ya, orang dengan memilih menjadi guru yang mulang kitab itu udah torekot. Taklim wa ta'alum. Taklim wa, ya. Bil ilmi. At-tadris istilahnya kalau di itu. At-tadris itu torekot. Jadi dalam istilah keilmuan sanad. Yang kedua itu bil aurat. Bil aurat itu yang maksurah, sholat, baca Quran dan baca tasbih. Lah yang khusus itu memang harus baiat. Seperti Qadiriyah. Seperti ya yang kita tahu al-mu'tabaroh lah. Al-mu'tabaroh ya. Yang ketiga itu khidmah. Khidmatul fuqaha. Jadi di sini bahasanya fuqaha. Makanya itu jamak kan, makanya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari melembagakan dalam sebuah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi khidmah di Nahdlatul Ulama itu sudah bagian daripada torekot usul kepada Allah, agar kita tidak terjebak pada asobiah orang per orang. Ya, fanatik buta. Yang keempat adalah thariqatul qalbi. Thariqatul qalbi itu niat di dalam melaksanakan hal-hal yang duniawi. Kita ambil contoh aja kasab lah ya, cari duit lah. Mencari uang. Itu kalau mencari duit dengan niat untuk sodakoh, itu torekot. Atau niat untuk menafkahi anak istri. Itu kewajiban. Thariqah ya. Bukan, itu udah kewajiban. Niat untuk sodakoh. Kalau zakat kan kewajiban. Oh iya ya, beda. Itu ya. Beda. Jadi antara kewajiban dengan amal soleh itu kan beda. Amal soleh ya, beda ya. Itu termasuk torekot. Bil kolbi. Jadi setiap pagi niat saya cari duit biar bisa sodakoh. Ada kelebihan terus saya sodakoh, itu torekot juga. Jadi kembalikan kepada pemahaman keilmuan agar kita tidak eksklusif seolah-olah harus berguru kepada orang per orang dengan
frame torekot yang sekarang sudah agak menyempit. Dengan definisi torekoh yang menyempit. Iya. Kalau menurut analisa kami kan seperti itu. Sebagaimana pada saat LBY itu mengklaim beliau itu mursyid torekoh, apalagi di dalam kitabnya namanya Sadaliyah Nguluwiyah ya, bukan Sadiliyah ya. Yang Sadiliyah. Nah, padahal kitab sezaman tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa beliau itu pernah diangkat sebagai mursyid kan gitu. Di anu komplek Mbah Malik tentunya kan terkenal gurunya LBY itu kan Mbah Malik di. Ya memang dulu sering berguru ke Mbah Malik. Tapi faktanya kan kalau menurut Kiai Imat itu kan harus ada kitab sezaman loh. Harus ada orang yang menyaksikan beliau pernah dibaingat thorikoh sama almarhum almaghfurlah Mbah Malik kan gitu toh. Faktanya kan cuma baingat Mbah siapa, Abdul Qadir ya. Ya, Nah, cucu beliau saja. cucu beliau, dan itu bukan Sadiliyah. Bukan Sadiliyah. Oke, terus mumpung lagi ketemu lagi anu Gus. Penelusuran Gus Muhson tentang mencari tahu bahwa LBY itu diangkat sebagai mursyid itu sebatas mana? Bisa diterangkan untuk saudara-saudara? Kebetulan dekat rumahnya atau pondoknya Mbah Malik ya, dengan tempat tinggal kita ya, ya, dekat. Sangat dekat meskipun beda desa. Itu kepada keluarga. Cuma mereka kan kesepuan nggak saya sebut namanya. Ya, tapi saya datangin satu-satu. Terus terhadap sisa-sisa muridnya Mbah Abdul Qadir. Oh ya, yang cucunya Mbah Malik itu ya. Kalau yang langsung dengan Mbah Malik, kalau masyarakat sih tahu, tapi yang berhubungan langsung sebagai murid relatif sudah tidak ada sekarang. Kalau kami sendiri kan zaman ini saya masih kecil sering bareng karena diajak kakek gitu. Ya. Berarti sudah sowan kesepuan sudah. Keluarga. Bukan hanya dari Bani Malik, tapi dari Bani Ilyas. Dan Bani Imam Rozi juga saya datangi. Tidak ada yang menyaksikan bahwa atau pernah mendengar, kalau tidak menyaksikan ya pernah mendengar Mbah Malik membaiat kemursidan orang lain selain Mbah Abdul Qadir, cucunya almarhumlah Mbah Abdul Qadir. Mungkin cukup jelas apa yang disampaikan oleh Gus Muhson ini sebagai saksi hidup. Terus yo beliau betul-betul mencari sumber dari keluarga Bani Malik, Bani Ilyas, dan Bani Imam Rozi. Bahwa tidak ada yang pernah mendengar pun, apalagi melihat. Mendengar pun tidak ada. Ini jelas. Kalau Mbah Abdul Qadir kan semua orang tahu, diumumkan di masjid, ya, dipubliskan. Kalau bahasanya LBY diintisarkan kan gitu. Ya saya tidak melihat sendiri tentang Abdul Qadir di PA, tapi saya tanya-tanya ke ada sumber yang menerangkan bahwa Abdul Qadir itu dipublish oleh Mbah Malik dulu. Memang mekanisme mursyid itu harus dipublish. Tidak boleh mursyid diem-diem baik kan. Mungkin sementara itu dulu Gus Muhson. Insya Allah kapan-kapan kita. Tapi sedikit buat referensi tadi yang saya sebutkan 4 torekot itu ada di kitab Kifayatul Atqiya. Oh iya ya. Yang pertama bisa dibuka ilmu taklim wa ta'alum. Ya, ilmu, terus aurat, terus khidmah, ketiga bil qalbi. Mudah-mudahan bermanfaat pada saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air, dan terima kasih banyak, dan tetap NKRI harga mati. Terima kasih kepada Gus Muhsonuddin yang telah membeberkan semuanya sehingga menjadi referensi buat kita bahwa kita tidak pernah menyebarkan sesuatu yang halu. Ini sesuai penelusuran dan sumbernya jelas. Ya Gus, terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.